Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Kasmia Jafar di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah berada di pertemuan kelima ya. Nah, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, anak-anak, kita masih berada di pelajaran 2 atau bab 2 yang membahas tentang persatuan atau dengan judul persatuan dalam perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apa itu kalimat langsung dan apa itu kalimat tidak langsung? Kita akan pelajari satu-satu. Perhatikan, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ibu ulangi, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Lanjut, perhatikan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang ciri-ciri kalimat langsung. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan tanda petik. Mana nanti itu tanda petik, nanti kita akan dapat juga contohnya seperti apa, tapi perhatikan juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu menggunakan tanda petik, yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru yang dilakukan dengan intonasi perintah. Nah, baik, perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini dia cara penulisan kalimat langsung atau contoh kalimat langsung. Nah, cara penulisannya yaitu penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2. Yang mana itu tanda baca petik 2? Ini dia. Yang ada di dalam kurung, ini ada tanda petik 2. Ini namanya tanda petik 2 ya. Diulangi, penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. Nah, ini ada contoh yang benar, dan ada contoh yang salah tentang penulisan kalimat langsung. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah penulisan kalimat langsung yang benar. Ini perhatikan, aku ingin sekolah. Arya berteriak di lapangan. Arya berteriak di tengah lapangan. Perhatikan, contoh penulisan kalimat langsung yang pertama, dia menggunakan tanda petik 2. Ini dia tanda petik 2-nya, aku ingin sekolah. Kemudian dibalas lagi di sini, ada tanda petik 2. Nah, udah paham anak-anak? Contoh kalimat langsung yang salah, perhatikan, aku ingin sekolah. Arya berteriak di tengah lapangan. Sama, penulisannya sama, cuma dia dibedakan oleh tanda petiknya. Yang benar menggunakan tanda petik 2, tidak menggunakan tanda petik 1. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kalimat langsung, kita juga sudah mengetahui ciri-cirinya, dan sudah mengetahui juga cara penulisannya, sekaligus contohnya, yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan di bagian B, yaitu tentang kalimat tidak langsung. Nah, apakah itu kalimat tidak langsung? Perhatikan, Ibu jelaskan, Ibu bacakan, kalian perhatikan yang baik. Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan atau lebih tepatnya melaporkan kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung atau tidak menggunakan tanda petik. Perhatikan slide berikutnya. Ada ciri-cirinya supaya kalian tidak bingung. Ibu Kasmia jelaskan lagi tentang ciri-ciri kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Jadi ingat ya, kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik ya. Yang kedua, intonasi membacanya pun datar-datar saja. Dia tidak ada intonasi yang tinggi, sedang, atau dikuatkan. Nah, intonasinya datar-datar saja. Mari kita lihat contohnya di slide berikutnya. Perhatikan. Nah, ini dia. Cara menulis kalimat tidak langsung.
Yang pertama, ini contoh ya, contoh kalimat tidak langsung. 1. Ibu berkata kepadaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. 2. Lani mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahku untuk main nanti sore. 3. Ayah menyuruhku untuk mengantar surat ini ke kantor pos. 4. Polisi berhasil menangkap basah 4 orang maling dan membawanya dengan mobil polisi. Nah, perhatikan cara penulisannya dan perhatikan intonasinya. Intonasinya datar-datar saja. Dia tidak berteriak seperti tadi Arya. Dia pada saat contoh ya, dicontohkan tadi bahwa Arya tadi mengatakan bahwa nah ini dia, aku ingin sekolah. Arya berteriak di tengah lapangan. Nah, yang ini contoh kalimat tidak langsung, dia datar-datar saja, tidak ada intonasi tinggi. Contoh ya, Ibu contohkan lagi. Ibu berkata kepadaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. Nah, anak-anak, dari keseluruhan penjelasan tadi, dari yang pertama kalimat langsung, apa itu kalimat langsung, ciri-cirinya, cara penulisannya, sekarang kalimat tidak langsung, apa itu kalimat tidak langsung, bagaimana ciri-cirinya, kemudian penulisannya seperti apa. Ibu harap kalian sudah memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekkannya kalau seandainya kalian diberi tugas. Nah, sekarang di slide selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas kalian adalah kalau tadi kalian menyimak betul-betul videonya dan mencatat materinya, maka Ibu yakin kalian bisa menjawab kelima soal berikut ini. Nah, ini tugas kalian. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat langsung? 2. Tuliskan ciri-ciri kalimat langsung. 3. Apakah yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung? 4. Tuliskan ciri-ciri kalimat tidak langsung. 5. Tuliskan masing-masing 5 contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nomor 5 maksudnya, di sini kalian diminta menuliskan 5 contoh kalimat langsung dan 5 contoh kalimat tidak langsung. Nah, baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir materi pada pelajaran atau pertemuan kelima kali ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan memasuki ulangan harian bahasa Indonesia. Ya, jadi Ibu harapkan kalian betul-betul mempelajari semua materi yang sudah Ibu Guru berikan, catatannya dilengkapi, kemudian soal-soal latihan dibaca kembali ya. Dan tugas-tugasnya Ibu harapkan diselesaikan dan dikumpulkan tepat waktu. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Kasmia Jafar di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah berada di pertemuan kelima ya. Nah, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, kita masih berada di pelajaran 2 atau bab 2 yang membahas tentang persatuan atau dengan judul persatuan dalam perbedaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, apa itu kalimat langsung dan apa itu kalimat tidak langsung? Kita akan pelajari satu-satu. Perhatikan, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ibu ulangi, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju.
Lanjut, perhatikan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang ciri-ciri kalimat langsung. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan tanda petik. Mana nanti tanda petik, nanti kita akan dapat juga contohnya seperti apa, tapi perhatikan juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu menggunakan tanda petik, yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru yang dilakukan dengan intonasi perintah. Baik, perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini dia cara penulisan kalimat langsung atau contoh kalimat langsung. Nah, cara penulisannya yaitu penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2. Yang mana itu tanda baca petik 2? Ini dia. Yang ada di dalam kurung, ini ada tanda petik 2. Ini namanya tanda petik 2 ya. Diulangi, penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. Nah, ini ada contoh yang benar, dan ada contoh yang salah tentang penulisan kalimat langsung. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah penulisan kalimat langsung yang benar. Ini perhatikan, aku ingin sekolah. Arya berteriak di lapangan. Arya berteriak di tengah lapangan. Perhatikan, contoh penulisan kalimat langsung yang pertama, dia menggunakan tanda petik 2. Ini dia tanda petik 2-nya, aku ingin sekolah. Kemudian dibalas lagi di sini, ada tanda petik 2. Nah, udah paham anak-anak? Nah, contoh kalimat langsung yang salah, perhatikan, aku ingin sekolah. Arya berteriak di tengah lapangan. Sama, penulisannya sama, cuma dia dibedakan oleh tanda petiknya. Yang benar menggunakan tanda petik 2, tidak menggunakan tanda petik 1. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah kalimat langsung, kita juga sudah mengetahui ciri-cirinya, dan sudah mengetahui juga cara penulisannya, sekaligus contohnya, yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan di bagian B, yaitu tentang kalimat tidak langsung. Nah, apakah itu kalimat tidak langsung? Perhatikan, Ibu jelaskan, Ibu bacakan, kalian perhatikan dengan baik. Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan atau lebih tepatnya melaporkan kembali ucapan orang lain dengan cara tidak langsung atau tidak menggunakan tanda petik. Perhatikan slide berikutnya. Ada ciri-cirinya, supaya kalian tidak bingung. Ibu Kasmia jelaskan lagi tentang ciri-ciri kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Jadi ingat ya, kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Ya. Yang kedua, intonasi membacanya pun datar-datar saja. Dia tidak ada intonasi yang tinggi, sedang, atau dikuatkan. Nah, intonasinya datar-datar saja. Mari kita lihat contohnya di slide berikutnya, perhatikan. Nah, ini dia, cara menulis kalimat tidak langsung. Yang pertama, ini contoh ya, contoh kalimat tidak langsung. 1, ibu berkata kepadaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. 2, Lani mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahku untuk main nanti sore. 3, ayah menyuruhku untuk mengantar surat ini ke kantor pos. 4, polisi berhasil menangkap basah 4 orang maling dan membawanya dengan mobil polisi. Nah, perhatikan cara penulisannya dan perhatikan intonasinya. Intonasinya datar-datar saja. Dia tidak berteriak seperti tadi Arya. Dia pada saat contoh ya, dicontohkan tadi bahwa Arya tadi mengatakan bahwa nah ini dia, aku ingin sekolah. Arya berteriak di tengah lapangan. Nah, yang ini contoh kalimat tidak langsung, dia datar-datar saja, tidak ada intonasi tinggi. Contoh ya, Ibu contohkan lagi. Ibu berkata kepadaku jika aku memang benar-benar anak yang baik. Nah, anak-anak, dari keseluruhan penjelasan tadi, dari yang pertama kalimat langsung, apa itu kalimat langsung, ciri-cirinya, cara penulisannya, sekarang kalimat tidak langsung, apa itu kalimat tidak langsung, bagaimana ciri-cirinya, kemudian penulisannya seperti apa. Ibu harap kalian sudah memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekkannya seandainya kalian diberi tugas.
Nah, sekarang di slide selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas kalian adalah kalau tadi kalian menyimak betul-betul videonya dan mencatat materinya, maka Ibu yakin kalian bisa menjawab kelima soal berikut ini. Nah, ini tugas kalian. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat langsung? 2, tuliskan ciri-ciri kalimat langsung. 3, apakah yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung? 4, tuliskan ciri-ciri kalimat tidak langsung. 5, tuliskan masing-masing 5 contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nomor 5 maksudnya, di sini kalian diminta menuliskan 5 contoh kalimat langsung dan 5 contoh kalimat tidak langsung. Nah, baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir materi pada pelajaran atau pertemuan kelima kali ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan memasuki ulangan harian bahasa Indonesia. Ya, jadi Ibu harapkan kalian betul-betul mempelajari semua materi yang sudah Ibu Guru berikan, catatannya dilengkapi, kemudian soal-soal latihan dibaca kembali ya. Dan tugas-tugasnya Ibu harapkan diselesaikan dan dikumpulkan tepat waktu. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.